konsep-konsep dasar organisasi. A. Pengertian organisasi. Menurut Setjen 1982, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Pengertian lainnya, organisasi merupakan suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, men atau orang-orang atau anggota organisasi. Yang kedua, kerjasama dalam organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, peralatan atau equipment. Yang kelima, lingkungan. Dan yang keenam, kekayaan alam. B. Elemen-elemen organisasi. Berikut merupakan model elemen organisasi dari Scott 1981 yang terdiri dari lingkungan atau environment, kemudian struktur sosial yang terdiri dari teknologi, partisipan, dan tujuan. C. Karakteristik organisasi. Yang pertama itu dinamis, kedua memerlukan informasi, yang ketiga mempunyai tujuan, dan yang keempat terstruktur. B. Fungsi organisasi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok dari organisasi. Dua, mengembangkan tugas dan tanggung jawab. 3. Memproduksi barang atau orang. 4. Mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Teori organisasi. Yang pertama, teori klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an pada abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. 2. Teori hubungan manusia atau transisional. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori hubungan manusia mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. 3. Teori mutakhir atau teori modern. Aliran modern lebih mengarah pada pendekatan kontingensi. Aliran ini menekankan bahwa organisasi harus bersifat terbuka atau berhubungan dengan lingkungan.
Organisasi yang efektif adalah jika struktur organisasinya mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungannya. Organisasi harus memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi.